Mana surgawi. Porsi ayat bacaan diambil dari Kisah Para Rasul 5, ayat 12 sampai 32. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mukjizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka, dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka mentaati pesan itu, dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel. Dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak." Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau-kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus, yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia." Saudara-saudari, pagi ini kita membaca Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12 sampai 32 yang menyajikan tentang dua perikop, yaitu tanda-tanda dan mujizat-mujizat para rasul ayat 12 sampai 16 dan kelanjutan penganiayaan oleh agamawan Yahudi ayat 17 sampai 32. Catatan di ayat 12 mirip sekali dengan yang ada dalam pasal 2 ayat 43, bahwa rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda ajaib. Kita perlu menyadari bahwa mujizat-mujizat dan tanda-tanda itu bukanlah bagian utama kesaksian Allah, juga bukan bagian dari keselamatan sempurna Allah. Mujizat dan tanda hanyalah bukti bahwa apa yang rasul-rasul beritakan, suplaikan, dan lakukan mutlak dari Allah, bukan dari manusia. Kesaksian Allah yaitu Kristus yang menjadi daging, tersalib, bangkit, dan naik ke surga. Lalu penganiayaan dilanjutkan oleh para agamawan Yahudi.
di mana terjadi penangkapan para rasul oleh Mahkamah Agama dan pertolongan Tuhan. Dan di saat itulah terdapat kesaksian para rasul. Karena makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, maka mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari aliran Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara umum. Ungkapan penjara umum itu menunjukkan rumah penjara luar, bukan penjara dalam yang dipakai untuk kasus-kasus serius. Selama malam itu, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa para rasul itu keluar. Meskipun para agamawan tidak dapat memahami apa yang telah terjadi, para rasul telah diselamatkan dari penjara dan sedang mengajar di dalam bait. Ketika malaikat Tuhan menyelamatkan para rasul dari penjara, ia berkata kepada mereka, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup atau firman hayat itu kepada orang banyak." Kita perlu memperhatikan perkataan itu, karena ini menunjukkan satu hayat yang khusus. Bahasa Yunani yang diterjemahkan seluruh firman di sini adalah rema, yang mengacu kepada perkataan seketika, bukan perkataan tertulis yang konstan. Hayat, apakah yang dimaksud dengan hayat itu? Ini adalah hayat ilahi yang Petrus beritakan, suplaikan dan perhidupkan. Hayat ini mengalahkan penganiayaan, ancaman, dan pemenjaraan dari pemimpin-pemimpin orang Yahudi. Perkataan ini menunjukkan bahwa hidup dan pekerjaan Petrus membuat hayat Allah begitu real dan nyata dalam situasinya. Bahkan malaikat pun melihat dan menunjukkannya. Para rasul tidak disuruh membicarakan hayat ilahi secara doktrinal. Kita perlu mencari belas kasihan dan kasih karunia Tuhan, supaya kapan saja kita membicarakan hayat ilahi, kita membicarakan firman-firman hayat yang kita perhidupkan. Ini berarti hayat ilahi itu menjadi hidup kita sehari-hari. Hayat inilah yang harus kita suplaikan kepada orang lain. Selanjutnya, orang-orang yang ada di dalam mahkamah agama itu memerintahkan para rasul itu supaya tidak berbicara di dalam nama Yesus lagi. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu bunuh dengan menggantungnya pada kayu salib. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah dengan tangan kanannya menjadi perintis dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Inkarnasi Yesus membuat dia menjadi seorang manusia. Kehidupan insaninya di bumi melayakkan dia menjadi juru selamat manusia. Ketersalipannya menggenapkan penebusan yang sempurna bagi manusia. Kebangkitannya membenarkan pekerjaan penebusannya, dan peninggiannya menobatkan dia menjadi perintis yang memerintah supaya dia bisa menjadi juru selamat. Peninggiannya adalah langkah akhir dalam proses menjadikan dia juru selamat manusia. Kita percaya bahwa Allah telah memilih kita, dan kemudian pada waktu yang tepat, Tuhan Yesus, penguasa raja-raja di bumi, melaksanakan otoritasnya untuk menghasilkan lingkungan tertentu supaya kita tidak memiliki pilihan lain kecuali percaya kepadanya. Kita telah ditangkap oleh Kristus dan di dalam Kristus. Selanjutnya kita telah ditangkap di dalam gereja. Inilah keadaan kita. Kita telah ditangkap Tuhan di dalam kedaulatannya. Menurut perkataan Petrus dalam pasal 5 ayat 31, Tuhan adalah pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Agar bisa memberikan pertobatan dan pengampunan dosa kepada umat pilihan Allah, Kristus perlu ditinggikan sebagai pemimpin yang memerintah dan juru selamat. Pemerintahannya yang berdaulat membuat dan memimpin umat pilihan Allah bertobat. Karunia keselamatannya yang berdasarkan penebusannya memberikan pengampunan dosa kepada mereka. Pertobatan adalah untuk pengampunan dosa. Di pihak Allah,
pengampunan dosa adalah berdasarkan penebusan Kristus. Di pihak manusia, pengampunan dosa adalah melalui pertobatan manusia. Pertobatan dan pengampunan adalah karunia-karunia utama. Dan hanya Tuhan Yesus sebagai pemimpin dan juru selamat yang layak memberikannya. Tidak ada yang lain yang layak memberikan pertobatan dan pengampunan dosa-dosa kepada orang lain. Kita perlu sadar bahwa di alam semesta ini hanya Dialah yang layak memberikan pertobatan dan pengampunan dosa-dosa. Dalam hal positif, kita telah ditangkap oleh Tuhan Yesus. Jika kita belum ditangkap, siapakah di antara kita yang akan bertobat? Tidak ada seorang pun dari kita yang akan bertobat jika Tuhan belum menangkap kita. Sebenarnya Tuhan memaksa kita untuk bertobat. Kalau tidak, kita tidak akan bertobat. Pertobatan itu bukan berasal dari kita. Pertobatan adalah satu karunia yang diberikan oleh pemimpin dan juru selamat yang ditinggikan. Setelah pertobatan, kita menerima karunia pengampunan. Puji Tuhan untuk karunia pertobatan dan pengampunan. Puji Dia bahwa Dialah yang layak memberikan pertobatan dan pengampunan kepada umat pilihan Allah. Saudara-saudari, di ayat 32 Petrus melanjutkan berkata bahwa para rasul dan Roh Kudus adalah saksi dari hal-hal ini. Ini menunjukkan bahwa Roh Kudus bersatu dengan para rasul. Dalam ayat ini Petrus mengatakan bahwa Allah memberikan Roh Kudus kepada orang-orang yang menaati Dia. Ketaatan adalah cara dan syarat untuk menerima dan menikmati Roh Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, syukur padamu atas firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, Kau mewahyukan bahwa Engkaulah Kristus Sang Firman Hayat. Tuhan, kami mau belajar membuka hati kami, diri kami untuk terus-menerus disusun oleh Firman Hayat. Tuhan, sehingga hidup kami, perilaku kami, Tuhan, perkataan kami boleh menjadi kesaksian bagi Firman Hayat ini. Tuhan, pakailah kami menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup, selalu mempersaksikan Firman Hayat. Agar Firman Hayat ini boleh tersebar luas, sehingga Tuhan, melalui Firman Hayat, orang yang mendengarnya boleh percaya dan menerima hayat-Mu. Tuhan, karena Engkaulah pemimpin, Engkaulah perintis dan juru selamat. Terima kasih Kau telah berinkarnasi, mati, Tuhan, bahkan bangkit, dan Kau ditinggikan sebagai pemimpin dan juru selamat. Di dalam otoritas-Mu, kami hari ini bisa bertobat dan menerima pengampunan dosa. Tuhan Yesus, demikian pula Tuhan, pakai kami melalui memberitakan firman hayat. Kau juga boleh mendapatkan lebih banyak orang, sehingga orang-orang tersebut bisa bertobat, berpaling kepadamu, dan menerima pengampunan dosa-dosa. Maka mereka boleh menerima Roh Kudus-Mu, menjadi warga kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kristus itu firman dan roh, Dia juga roh dalam firman, firman-Nya terhadap kita adalah roh juga hayat. Di luarku Dia beri Alkitab, dalamku Dia beri Roh Kudus, hadiah besar dari Allah. Terima Allah jadi suplai. Roh Kudus sikap Allah.